Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita perkuliahan pertemuan ke-9. Kita lanjutkan lagi materi minggu lalu, yaitu membuat aplikasi Pet Clinic. Ya, kali ini kita akan membuat CRUD database. Kali ini kita akan hanya create dan read saja. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya bagi rekan mahasiswa mengikuti latihan ini semirip mungkin ya. Jadi tidak usah banyak tambahan untuk yang latihan Pet Clinic ini, jangan banyak tambahan. Nanti jika ada tambahan-tambahan lain itu nanti akan ada tugas tersendiri. Jadi silahkan ikutin saja yang ada semirip mungkin. Tujuannya agar jika terjadi error atau kesalahan itu mudah untuk melacaknya, karena sama codingannya dengan punya saya, berbeda hanya NIM-nya saja ya, berbeda hanya NPM-nya saja di belakang, maka semuanya sama, mudah lagi nanti kalau ada perbaikan atau error ya. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan membuat dua buah file baru ya. Nah, buat dua buah file baru di folder yang sama, yaitu folder Pet Clinic yang kemarin minggu lalu. Lalu buat dua buah file, yang pertama connection.php, lalu readpet.php. Jangan lupa tambahkan 6 digit terakhir npm masing-masing ya, simpan di folder yang sama ya. New file, connection, dan read pet ya. Silakan dibuat dulu filenya, boleh di pause dulu videonya. Nah, berikutnya apa isi dari connection? Nah, jadi sebelum kita bisa melakukan operasi CRUD, kita harus mengkonekkan dulu antara PHP dan MySQL-nya. Nah, untuk itu kita butuh connection.php. Nah, isinya adalah seperti ini ya. Ini adalah isi dari connection.php ya. Silakan mungkin boleh di pause atau boleh disimak dulu. Nah, kita akan simak dulu apa fungsi masing-masing dari baris di connection.php. Nah, yang pertama itu dbhost ya. Dbhost ini kalau kita beri keterangan itu seperti nama servernya ya. Ya, nama servernya. Kalau kita menggunakan server yang sama lokasinya dengan database-nya, maka biasanya itu localhost ya. Jadi kalau server dan database-nya diinstal di tempat yang sama, nah biasanya kita nama servernya defaultnya adalah localhost. Nah, untuk yang berikutnya adalah ini database username. Ini adalah username untuk database yang kita buat. Biasanya di MySQL itu defaultnya adalah root ya. Di exam khususnya, jika kita install exam ada MySQL, maka username-nya adalah multiple-nya root. Lalu passwordnya adalah kosong. Untuk exam passwordnya itu kosong. Mungkin jika kalian install di Linux, mungkin exam atau lam namanya ya, lam itu ada passwordnya mungkin biasanya root ya. Nah, ini berikutnya adalah nama database yang akan kita buat. Nama database yang akan kita buat namanya dbname. Nah, kali ini kita akan buat namanya Pet Clinic ya. Jadi dbhost itu nama server MySQL-nya, db username dari database-nya, lalu db password database password dari database-nya, lalu dbname adalah nama database yang kita buat. Nah, dalam hal ini adalah Pet Clinic. Nah, setelah kita siapkan variabel-variabelnya, lalu kita konekkan dengan perintah MySQL connect ya. MySQL connect ada 3 parameter, dbhost, db username, dan db password. Dimasukkan dalam perintah MySQL connect ya. Nah, jika sukses maka tidak akan ada tampilan error apapun ya. Jadi kalau sukses dia
halamannya blank. Jadi kalau file ini jalankan halamannya blank, berarti itu tidak ada error, berarti sukses ya. Kalau di error dia akan eksekusi die. Die ini artinya programnya stop ya, program stop dan tidak meneruskan ke program berikutnya karena ada kesalahan dalam koneksi MySQL Connect-nya ya. Kita kasih keterangan connect to MySQL, if error will stop program. Ya, ini penjelasan dari script die. Nah, berikutnya setelah kita connect-kan, maka kita panggil database yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita. Dalam hal ini adalah database-nya adalah Pet Clinic. Maka kita panggil dbname di sini, disertai dengan db connection yang tadi sudah kita buat ya. Hasil koneksinya kita simpan dalam sebuah variabel db connection, lalu kita panggil db connection di sini dan database namanya ya, nama database-nya ya. Select database. Aktif database ya. Jadi pilih database yang aktif yang akan digunakan yang mana. Nah, namanya ini dbname Pet Clinic, db connection, koneksi yang tadi kita sudah buat. Jadi kalau kita buka file ini di browser, maka dia akan, kalau tidak error, maka dia akan blank ya. Kalau ada tampilan blank berarti dia sukses, sudah tidak error ya. Jika error, ada kesalahan, maka dia akan menunjukkan pesan errornya dan program akan berhenti sampai di situ ya, karena ada perintah die. Nah, berikutnya setelah kita buat file connection, kita isi file read.php nya ya. Kita isi file read.php nya sudah dibuat. Kita akan lihat dulu seperti apa file read.php di browser ya. Kita lihat file read.php, kita panggil local host Pet Clinic read pet.php. Nah, ini adalah tampilan awal readpet.php ya. Jadi ini akan menampilkan data pet yang ada di database dalam bentuk table. Lalu di sini ada link ke add pet yang sudah kemarin kita buat. Nah, di sini ada add pet yang kemarin kita buat. Lalu ada tombol tambahan cancel. Cancel ini kembali ke list tadi ya, ke read pet tadi ya. Jadi kembali ke read pet itu cancel. Jadi kita klik add new pet, dia muncul formnya, kita klik cancel, maka kembali ke read pet atau data pet dalam bentuk list table. Oke, ini adalah gambaran dari readpet.php. Kita lihat di codingnya seperti apa. Nah, inilah readpet.php ya. Jadi kita menggunakan header yang sama seperti yang tadi. Ini pet list judulnya ya. Kalau kemarin add pet itu judulnya adalah pom add pet, maka di sini read pet judulnya adalah pet list. Lalu kita beri dia link add new pet menuju ke add pet atau form pet yang kemarin kita buat di sini. Ya, boleh di pause dulu untuk melihat atau mengikuti scriptnya. Lalu kita tampilkan data-data yang ada di table pets ya, kolom-kolom table pets kita tampilkan di dalam bentuk header ini th ya. Itu header. Nomor urut, ID-nya tidak kita tampilkan, name, type, age, owner, address, phone ya. Ini adalah kolom-kolom yang ada di table pets. Lalu kita siapkan satu baris kosong, tr kosong dengan td yang kosong juga. Ini untuk menampung data yang ada di table pets ya. Jadi data table pets kita akan tampung di tr yang kedua ini.
Nah, yang kita record ini akan kita looping nantinya, akan kita looping sejumlah data yang ada di table paths ya. Jadi silakan boleh di pause dulu videonya lalu dibuat seperti ini. Nah, hasil dari ini adalah tampilannya seperti yang tadi kita lihat di browser ya. Tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari readpath.php ya. Silakan mungkin di pause dulu videonya untuk melengkapi file readpath.php. Ya, ini adalah tampilan atau coding dari readpath.php. Oke, berikutnya kita akan menambahkan sedikit modifikasi di add-path seperti yang sudah kita lihat di browser tadi. Ya. Jika kita masuk ke form add-path, maka ada tombol cancel. Nah, tambahkan tombol cancel ini di bagian bawah dari add-path yang kemarin kita sudah buat. Tambahkan di bagian bawahnya ya. Path. Bahkan ini di bawah setelah form tambahkan sebuah link menuju kembali ke readpath ya dengan tulisan cancel, artinya tidak jadi menambahkan data paths ya, tidak jadi menambahkan data hewan, maka cancel, maka dia akan menuju kembali ke readpath.php. Nah, inilah modifikasi sedikit di add-path.php. Kita sudah buat connection tadi, sudah buat readpath, dan sudah buat juga modifikasi sedikit pada add-path menambahkan link kembali ke readpath. Oke, jika sudah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan adalah sekarang memodifikasi atau mengedit create.php yang menjadi tujuan dari form yang kemarin kita buat ya. Kita akan mengedit create.php yang menjadi tujuan form yang kita buat kemarin. Kita buka dulu form readpath.php. Nah, kita buka ya createpath.php. Nah, ini adalah createpath.php yang kemarin kita buat. Jadi ini create.php yang kemarin sudah kita buat. Nah, kita komen semua ya. Jadi kita komen semua barisnya karena tidak akan kita gunakan yang ini. Ini hanya untuk mengetes form ya. Minggu lalu ini digunakan untuk mengetes form yang kita buat. Kita beri komen dia semuanya, jangan dihapus untuk sebagai bukti latihan. Lalu kita akan masuk ke baris berikutnya ya. Nah, di sini kita akan mulai menambahkan coding untuk create path ya. Di sini kita akan mulai menambahkan query agar bisa menambahkan atau menyimpan data path ke dalam table paths ya. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan ya. Apakah formnya apakah data ini diisi dari form ya. Jadi jika datanya diisi dari form maka baru kita eksekusi perintahnya ya. Jadi kita beri dia filter dengan isEt artinya apakah ada variabel yang dimaksud ya. Apakah variabel yang dimaksud adalah karena variabel yang dikirim dari form adalah variabel post ya. Jadi it set $post artinya apakah datanya dikirim dari form dengan metode post ya, apakah ada variabel post. Nah, karena kemarin kita di add-path ini tip metodenya post, maka kita baca dengan $post. Apakah ada variabel post? Jika ada, jika dikirim dari form maka ada variabelnya pasti. Tapi jika dia tidak dikirim dari form, maksudnya jika kita ketik manual link create path di browser, nah, berarti dia tidak melalui form. Nah, itu ilegal ya. Jadi tidak boleh kita mengetik create path ini langsung di browser tanpa melalui formnya. Nah, di sini kita filter. Jika dia tidak menggunakan form maka tidak bisa melakukan eksekusi database. Nah, berikutnya kita panggil file koneksi yang kita buat tadi ya. Jadi kita harus, jika ingin menggunakan database maka connection.php nya harus selalu dipanggil. Oke, kita panggil include connection.php nya. Setelah itu kita siapkan query-nya ya, kita siapkan query-nya. Kita siapkan query-nya ya.
Ya, query-nya kita menggunakan query yang sudah sering digunakan di mata kuliah database ya. Kita beri keterangannya. Call connection. Lalu kita panggil buat query-nya. Nah, ini adalah query yang untuk menambahkan data, yaitu insert into. Nah, kalian sudah belajar ya query insert into value. Nah, jadi ada query insert into value. Nah, insert into kita panggil nama tabelnya ya. Insert into kita panggil nama tabelnya, ini table paths 1 2 3 4 5 6. Lalu kita panggil kolom-kolom yang terlibat ya. Ini karena semuanya kita insert, maka semua kolomnya dipanggil ya. Nah, perhatikan ini path name ini adalah nama kolom di table path ya, di database-nya harus sama dengan yang di PHP MyAdmin. Jadi nama-nama di sini adalah nama kolomnya ya. Jadi nama kolomnya di table path. Lalu value-nya ini adalah variabel-variabel di dalam form ya. Ini adalah variabel-variabel dalam form dengan metode post. Jadi yang di sini adalah dalam kurung pertama adalah kolom-kolom yang ada di table paths, dan setelah value dalam kurungnya adalah nama-nama variabel yang ada di form tambah hewan ya. Jadi dia ada path name, path type, dan seterusnya. Nah, ini harus urutan harus sama ya. Jika pertama path name, maka di value-nya pertama adalah path name. Jika kedua adalah path type, maka kedua di value juga path type, dan seterusnya. Jadi urutannya harus sama antara ini dan yang di bawahnya. Ya, ini query-nya sudah sering kalian gunakan ya, karena ini ada di mata kuliah database. Nah, setelah kita buat query-nya ya, kasih keterangan. SQL query. Insert into ini adalah SQL query insert into value ke table paths. Lalu setelah itu kita jalankan, kita eksekusi dari query-nya ya. Kita eksekusi query-nya dengan perintah MySQL query ya. Kita isi perintah dengan MySQL query. Nah, ini adalah sintaknya. Nah, jadi kita eksekusi query yang kita buat, $query ini kita simpan dalam variabel, query-nya adalah query. Kita eksekusi query-nya dengan MySQL query, kita panggil, ini adalah query string yang kita buat tadi. Jangan lupa DB connection-nya dipanggil, itu ada di include sini ya tadi. Lalu DB connection dipanggil, lalu kita simpan dia dalam sebuah variabel. Ya, fungsi dari variabel ini adalah untuk mengecek apakah si query-nya sukses atau belum. Kita kasih keterangan di sini, run query. Ini kita kasih keterangan juga di sini. Cek form data from form. Variabel ya, cek variabel, cek variabel post form ya, supaya ya, cek variabel post dari form, karena tadi metodenya adalah post. Kita kasih terangan supaya nanti jika kalian lupa bisa lihat keterangannya, fungsi dari masing-masing baris ini apa. Nah, setelah kita laksanakan query ya, kita cek ya, kita cek dengan perintah if. Jika berhasil ya, jika query-nya berhasil, maka else, maka nah ya,
kita sudah buat block if-nya. Nah, kita beri pesan ya, echo. Kita beri pesan sukses ya. Pesan sukses ini bisa kita menggunakan HTML. Ini kita akan contohkan membuat pesan sukses menggunakan HTML. Nah, jika gagal, maka pesannya juga gagal. Jika gagal, pesannya gagal. Berhasil, pesannya berhasil. Jadi jika if create ini true, maka dia berhasil menambahkan ke table pets. Nah, di bagian bawah kita berikan dia link untuk kembali ke read pad ya. Jadi di bawah setelah ini kita tambahkan HTML biasa ya, HTML link href kita untuk kembali ke read pad. Nah, kita tambahkan link untuk kembali ke pad list ya. Kita beli link dia untuk kembali ke pad list. Nah, ini adalah contoh membuat sintak untuk menambahkan data ke table MySQL ya. Pertama kita cek dulu apakah dia ada variabel postnya. Lalu setelah ada variabel post, kita panggil koneksinya yang tadi sudah kita buat. Lalu kita buat query-nya. Kita buat query-nya sesuai dengan panduan dari SQL query, yaitu insert into value, insert into nama tabelnya ini nama kolom-kolom di table pets, lalu ini adalah value nama-nama variabel di form ya. Kita lihat di add pad variabel ini, nah ini harus sama ketikannya ya. Ya, karena kita sudah minggu lalu kita sudah samakan antara nama kolom dan nama di form, maka kita sudah untuk mengeceknya. Oh, namanya ini sama, berarti sama dengan ini namanya. Jadi tidak sulit untuk mengecek antara variabel field di kolom table pets dengan variabel-variabel di form add pad. Jadi sama, maka mudah kita samakan saja sehingga kemungkinan typo-nya sedikit. Setelah kita buat query-nya, kita eksekusi query-nya, itu di run dengan perintah MySQL query. Lalu kita panggil DB connection. Jangan lupa ini jika membuat query, melaksanakan query harus panggil DB connection dari yang include connection ini. Lalu kita panggil string query-nya yang ini ya. Nah, itu kita cek apakah query-nya berhasil atau tidak. If create berhasil, maka beri pesan pad berhasil ditambahkan. Kalau gagal, maka pad gagal ditambahkan. Nah, di bawahnya kita beri link dia untuk kembali ke back to pad list. Oke, kita save ya. Silahkan di pause dulu videonya untuk mengikuti scriptnya ya. Jadi yang ini kita komen saja. Lalu kita if set post ya, kita buat include koneksi, kita panggil file koneksinya. Lalu kita buat query-nya, kita eksekusi query-nya, lalu kita cek apa query berhasil atau tidak. Dan berhasil atau tidak, kita bisa kembali ke pad list dengan mengklik tombol mengetik link ini ya. Kita kembali ke read pad dengan mengklik link. Oke, kita bisa coba di browser ya. Kita kembali ke pad list, kita add new pad, kita beli nama binatangnya Blacky, lalu kita pilih dia dog, dia male, umurnya baru 3 bulan misalnya, ownernya adalah Jack, dia ada di Jakarta, teleponnya 021 ya. Jika sintak query yang sudah kita buat di create pad itu sudah benar, maka jika kita klik save, maka dia akan menyimpan data yang sudah kita inputkan ke table pad. Kita klik save ya. Nah, error ya, line 10. Kita cek line 10. Oh, ini kurungnya kurang 1 ya.
kurang satu burungnya. Nah, kita kembali lagi ke browser, kita back lagi ya, kita back, kita cancel, kita new pet lagi, kita ulang yang tadi ya. Blacky, dia dog man, umur 3 bulan, mempunyai Jack, dia jarang Jakarta, nomor teleponnya 021. Oke, kita coba simpan ya, berhasil ya, pet berhasil ditambahkan, back to pet list ya. Nah, di sini karena kita belum memberi coding pada create pet, maka tidak muncul datanya. Kita cek di MySQL ya, kita cek di PHP MyAdmin-nya apakah datanya berhasil atau tidak. Kita klik browse ya, data yang sudah kita masukkan sudah berhasil ya. Blacky dog male 3 Jack Jakarta, teleponnya sekian dengan ID 1 ya, ini otomatis ya. Kita coba lagi yang kedua, new pet lagi. Nah, misalnya ini Kitty, dia adalah kucing, dia female, umur 1 bulan, ownernya adalah Kitty, alamat di Bogor misal 02 08112233. Misalnya nomor telepon seperti itu, alamat di Bogor, kita simpan, save ya. Berhasil ya, sudah berhasil menginput ke table pets. Kita kembali ke list, ini belum ada datanya karena kita belum beri codingan ini. Kita lihat di PHP MyAdmin ya, sudah muncul ya 212. Ini atau apa, auto increment, jadi nomor ID-nya otomatis bertambah. Oke, kita sudah berhasil menambahkan data ke table MySQL atau table pets ya. Kita kembali ke codingannya. Nah, berarti query di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil kita menyimpan data ke table pets. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan ke read pet. Read pet, nah tadi kan belum ada datanya. Nah, kita tambahkan di sini read pet ya, silakan. Nah, kita beri sintak dia di tengah-tengah TR ini ya, supaya rapi saja ya. Kita berikan sintak di tengah TR ini untuk memanggil koneksi PHP. Oke, kita tambahkan PHP di situ. Kita tambahkan PHP di sini. Kita tutup PHP-nya. Kita panggil pertama koneksinya selalu ya, jika kita memerlukan koneksi ke database maka kita panggil connection.php. Lalu kita buat query select ya. Untuk membaca data adalah query-nya select. Kalau tadi create adalah insert, untuk read maka query-nya select. Select bintang berarti sudah kalian tahu semua, bintang semua kolomnya dipanggil. Select bintang artinya select semua kolom dari table pets. Oke. Setelah kita buat query-nya, lalu kita run query-nya seperti tadi ya. Ini run query ya. Ini kita kasih terangan call connect ya. Ini make SQL query. Lalu ini adalah run query. Nah, setelah itu kita run, maka ini sudah run query-nya berhasil ya. Kalau berhasil maka datanya sudah ada di variable pets ini. Jadi hasil query-nya kita simpan dalam variable pets. Nah, variable pets ini akan kita, hasilnya adalah bentuk array ya. Hasil pets adalah dalam bentuk array jumlah data yang ada di table pets. Kita beri dia perintah untuk mengekstrak array-nya, kita beri perintah looping ya. Kita mengekstrak array dengan looping for each ya. Jadi kita mengekstrak array itu dengan looping for each.
kita perintah beli dia looping for each. Ya, jadi dengan mengekstrak dengan for each kita sekaligus meloopingnya sejumlah, jadi loopingnya akan sejumlah data yang ada di table paths ya. Ini variable paths-nya kita panggil nih dari sini. S ini aliasnya, lalu dengan beri alias data ya. Ini aliasnya kita beri alias data. Ini bebas ya variabelnya. Untuk lebih memudahkan ingat kita buat data. Nah, ini buka path ya. Buka dari for each, ini titik 2, buka dari for each adalah titik 2. Kita jangan lupa tutup for each-nya ya. Tutup for each-nya dengan end for each. Tutup for each-nya dengan end for each. Kita simpan di bawah tag. Ya, ini adalah for each dimulai, begin, ini for each end ya. Oke, setelah itu kita panggil atau tampilkan masing-masing kolomnya di dalam TD ya. Jadi kita panggil nama kolom-kolom di table paths dengan di dalam tag TD ya, supaya dia berulang terus ya. Nah, apa fungsi dari i? I adalah untuk numberingnya ya. Jadi untuk numbering dari apa? Numbering dari datanya ya, ada nomor 1 2 3 4 5 ya. Dia tidak akan mengikuti ID, dia hanya mengikuti nomor urut ya. Counter or numbering ya, jadi nomor urut. Lalu ini adalah kita beri komentar loop kita ekstrak ya. Kita ekstrak data database dengan loop for each ya. Oke, kita sekarang tampilkan data masing-masing kolomnya di tengah TD ya. Kita beri dengan echo. Nah, yang pertama adalah nomornya. Karena i-nya supaya bertambah, kita gunakan incremental plus ya. Ini kalian sudah lihat di video yang ke-10 ya, modul Asprap. Nah, ada operator incremental i++. Ya, di Java juga ada sama ya. Jadi artinya i sama dengan i tambah 1. Ini untuk menampilkan nomor urutnya. Nah, kita tampilkan yang lain, kita copy yang ini, tampilkan di sini, kita echo. Nah, ini baru kita echo variabel yang ada di kolom path, table paths ya. Nah, dalam bentuk data yang mana, dari mana data dari sini ya. Ini variabel aliasnya. Kita panggil nama kolomnya path, karena yang pertama name, path name. Jangan lupa npm masing-masing. Lalu kita tambahkan yang lainnya. Ini path. Lalu kita tambahkan berikutnya path age. Nah, untuk style echo ini ada cara singkatnya ya. Jadi kita bisa jika echo hanya satu baris, maka kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Ini artinya sama dengan php echo ya, sama ya. Berikutnya adalah ownernya. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk echo yang hanya satu baris ya. Jadi kalau multiple baris tidak bisa ya, hanya untuk echo satu baris. Kita bisa mempersingkat sintaknya dengan sama dengan, artinya sama dengan adalah php echo. Boleh kalian pilih yang mana aja ya, silakan. Tapi hanya untuk satu baris kita bisa menggunakan yang sama dengan ini ya. Terakhir adalah fontnya. Oke, kita sudah mengetikkan semua kolom-kolom di table paths ya. Jika tidak ada kesalahan, maka harusnya datanya sudah muncul sesuai dengan sesuai yang ada di table ya. Jadi sesuai dengan table, kita lihat di MySQL-nya ada 2 data. Di MySQL ada 2 data, maka harusnya jika kita refresh halaman read path ini, maka harusnya ada 2 data. Kita refresh halaman. Ya, betul ya.
Datanya sama dengan yang ada di phpMyAdmin ya. Kita tes sekali lagi ya, apakah langsung bertambah. Kita kasih nama dia Oren. Dia adalah reptil, male, umur 1 bulan, ownernya adalah Lala. Dia ada di Bandung. Kita simpan ya, sukses. Kita lihat di back to pet list. Nah, dia Oren reptil, nah, itu ya. Itu 2 3 4 5 6. Wah, ini gendernya belum masuk ya. Nah, kita tambahkan gendernya ya, lupa ya, gendernya belum masuk. Tambahkan gendernya. Gender itu setelah type ya, kita lihat urutannya di sini. Di formnya gender, pet name, type, gender ya. Setelah type adalah gender. Ya, kita kembali ke Notepad ya, saya lupa menambahkan gender di readpad ya. Kembali ke readpad, tambahkan gender di sini. Ini gender, tambahkan gender di headernya. Lalu kita tambahkan gendernya di tabelnya. Ya, harusnya gendernya sudah ada ya. Kita kembali ke browser, kita refresh ya. Oh, kebalik ya, lupa ya. Kembali ke Notepad. Urutannya terbalik ya, kita urutannya terbalik. Jadi kita kembali ke Notepad. Nah, lupa ya, dia di bawah type ya. Di bawah type adalah gender, type baru age ya. Salah urutannya, kita putar saja yang ini ya. Jadi di bawah type kita cut. Pet, type, gender. Nah, kita simpan, kita kembali ke browser, kita refresh browsernya ya, sudah sesuai ya urutannya. Jadi ada name, type, gender, age, owner, address, dan phone. Jadi name ini sesuai dengan ada data di MySQL. Ini sekarang sudah 3 ya. Nah, di sini 3, maka di sini pun ada 3 data pets. Nah, itulah berarti kita sudah sukses menambahkan create dan menampilkan yaitu read ya. Dan sukses menambahkan create dan menampilkan itu yaitu read ya. Silahkan kalian lengkapi sintaknya yang tadi ya. Bisa kalian di pause dulu videonya, kita lengkapi sintak dari readpad.php ini. Nah, selanjutnya ada sedikit kita memberi ada variasi ya. Kita kembali ke create pad ya. Kita tambahkan sedikit variasi di create pad. Ini adalah pesannya menggunakan HTML ya. Pesan suksesnya dan pesan gagalnya ataupun kembali ke pad listnya itu menggunakan HTML. Nah, kita bisa menggunakan JavaScript di sini ya. Kita menggunakan JavaScript sederhana untuk kembali ke untuk menampilkan pesan dan kembali ke halaman pad list ya. Kita bisa tambahkan JavaScript sederhana untuk kembali ke halaman pad list ataupun menampilkan pesan sukses dan pesan gagal. Kita tambahkan di sini. Nah, ini adalah jika sukses. Lalu kita tambahkan jika gagal. Lalu yang ini kita komen supaya tidak dieksekusi. Jadi ini versi HTML. Kita kasih keterangan ya supaya cek apakah query-nya sukses, true atau sukses ya. Lalu ini kasih terang
pesan sukses. Sukses message, kita kasih keterangan HTML version. Ini adalah sukses message, JavaScript version. Jadi ini adalah pesan sukses HTML version. Nah, ini kita kasih keterangan di sini. Ini fail message HTML version. Lalu kita kasih keterangan juga di bawahnya. Ini adalah fail message JavaScript version ya. Ini sebetulnya satu baris ya. Jadi karena layarnya kecil, nah kalau jika kita kecilkan hurufnya, maka dia akan berada dalam satu baris sebetulnya. Kita komen yang versi HTML, lalu kita aktifkan yang versi JavaScript. Nah, sama untuk kembali ke linknya juga kita bisa menggunakan JavaScript. Kita tambahkan sebuah sintak untuk kembali ke halaman padlist secara otomatis ya, tanpa kita klik, dengan perintah Windows Location Refresh ya. Lalu yang ini kita komen. Ini komen HTML ya. Sudah pelajari di awal ya, untuk mengkomen HTML menggunakan panah seperti ini. Ini untuk komen PHP seperti ini ya. Ini komen PHP /2 kali. Oke, kita sudah beri keterangan. Ini query, pengecekan query. Ini pesan sukses versi HTML. Ini pesan sukses versi JavaScript. Ini pesan gagal versi HTML, ini pesan gagal versi JavaScript. Nah, ini versi HTML kembali ke padlist. Kalau ini versi JavaScript kembali ke padlist ya. Dengan perintah Windows Location Refresh, nama file yang akan kita tuju. Ini sama seperti yang harap ini ya. Tapi ini menggunakan JavaScript dan otomatis tanpa kita klik, dia akan kembali ke padlist yang sudah kita buat. Kita coba ya. Kita coba, kalian bisa pause dulu videonya untuk menambahkan script ini versi JavaScript. Kita buat variasi. Sekarang kita kembali ke browser untuk mencobanya ya. Kita kembali ke browser untuk mencoba dari apakah JavaScript-nya akan berjalan dengan lancar. Kita tambahkan lagi namanya, misalnya top ya, kucing jantan umur 6 bulan, ownernya Hadi. Ini alamat Bandung 08899. Inilah kita tambahkan Tom, kucing, dia male, 6 bulan umurnya, owner Hadi, Bandung, dan kita simpan save ya. Nah, sekarang pesan message-nya dalam bentuk alert ya. Pesan message dalam bentuk alert, apakah dari pad berhasil ditambahkan. Kita oke. Nah, jika kita oke, kita otomatis kembali ke halaman padlist-nya tanpa kita mengklik link ya. Sama, hasilnya sama, datanya bertambah ya. Sekarang hanya ada interaksi menggunakan JavaScript ya. Jadi pesan sukses dan pesan errornya ya, pesan sukses dan pesan errornya menggunakan pesan sukses dan pesan gagalnya menggunakan JavaScript ya, menggunakan alert. Nah, perintah alert itu adalah yang tadi muncul alert. Lalu setelah sukses kita klik OK alertnya, maka dia akan otomatis pindah atau kembali ke halaman read pad atau padlist-nya ya. Ya, bisa dicoba lagi untuk membuktikannya. Kita coba lagi, tambahkan satu lagi data, yaitu new pad ya. Kita kali namanya Hamtaro, dia adalah Roden, lalu male, umur 2 bulan, ownernya adalah Juju, alamatnya di Cimahi. Tambahkan sebuah pad baru
simpan. Nah, muncul alert sukses tambah. Pun bertambah, dia kembali ke halaman file secara otomatis menggunakan Windows Refresh tadi. Inilah data yang sudah kita tambahkan di database. Kita cek di localhost apakah sama di PHP adminnya. Nah, sama ya, ada 5 data di fungsi read atau script read, syntax read, halaman read path sudah sesuai dengan data yang ada di PHP admin ya. Itulah bagaimana membuat root untuk create dan read ya. Dalam hal ini kita menggunakan table paths ya. Nah, tugasnya adalah sekarang kalian lakukan hal yang sama untuk table dokter ya. Lakukan yang sama untuk table dokter yang ada di sini ya. Jadi lakukan hal yang sama dengan table dokter di sini, persis sama dengan yang di paths ini ya. Jadi tinggal buat satu file saja ya, yaitu read dokter. Read dokter, lalu modifikasi create dokternya sesuai dengan yang sudah tadi kita demokan, lalu tinggal dicoba ya. Lakukan hal yang sama untuk table dokter seperti pada table paths. Lakukan hal yang sama, membuat create dan read untuk table dokter. Oke, setelah selesai membuat table dokter ya, berikutnya kita akan upload dia ke hosting ya. Jadi file yang baru, file latihan yang baru kita buat, kita upload ke hosting untuk bisa kita coba apakah scriptnya running atau tidak di hosting. Berikut dengan database-nya ya. Database-nya juga kita hosting ya. Database-nya kita kirimkan ke hosting ya. Bagaimana caranya? Pertama harus kita ekspor dulu ya. Jadi masuk ke PHP MyAdmin. Masuk ke PHP admin ini, kita akan ekspor table yang ada di database PetClinic ya. Lalu kita klik ini database-nya ya. Klik nama database-nya di sini, klik nama database-nya PetClinic. Ya, harus nama database-nya ya. Diklik PetClinic-nya dan nama database-nya, muncul nama 2 table. Nah, kita akan masuk ke yang ekspor. Nah, ini tak perlu kita tambahkan apa-apa ya. Jadi kita langsung ke go saja ya. Tak perlu tambahkan apa-apa, kita langsung go. Maka kita akan otomatis ada tersimpan petclinic.sql ya. Biasanya masuk di folder download ya. Biasanya masuk di folder download. Nah, kita lihat bisa dilihat di folder downloadnya ya. Petclinic SQL yang sebelah kiri bawah ya. Sebelah kiri bawah ada petclinic.sql. Nah, itulah file SQL yang akan kita impor ya. Jadi kalau kita ambil dari lokal itu namanya ekspor ya. Kita ambil datanya, kita backup ya, kita ambil data PetClinic, nah itu namanya ekspor. Nah, setelah kita ekspor, maka kita untuk memasukkan ke hosting caranya adalah dengan impor. Oke. Sudah ada petclinic.sql-nya di download, nah, silakan simpan filenya ya. Kita akan gunakan itu untuk mengimpornya ke hosting. Oke, kalau sudah kita silakan login ke hostingnya masing-masing ya. Silakan login ke hostingnya masing-masing. Ya, silakan login ke hostingnya masing-masing. Ini adalah hosting gratis saya ya. Nah, di mana kita mengimpor database-nya? Kita masuk ke database manager ini ya. Database manager ini kita masuk. Nah, kita buat new database. Nah, namanya kita samakan dengan tadi ya. Dengan database kita PetClinic. Nah, username-nya bebas lah, kalian mau siapa, hanya saya punya Hadi ya. Ini username-nya sesuaikan dengan nama masing-masing,
Lalu passwordnya kita buat yang mudah saja ya. Tapi dia panjangnya ada minimal ya, jadi harus kita ada keterangannya 12 ya, dan 12 karakter dan ada 21 cipta. Kita kalau tidak mau bingung membuat password, kita buat ini randomize, tapi jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan passwordnya, kita copy sajalah ya. Jadi disimpan passwordnya untuk kebutuhan nanti ya, disimpan, diingat passwordnya apa, lalu diingat juga username-nya apa, database namanya apa ya. Lalu kita create. Tunggu sebentar. Nah, sudah ada ya. Nah, yang kita inputkan nanti adalah ini ya. Data-data ini adalah yang kita inputkan ke connection.php yang sudah di-upload ya. Nah, setelah kita punya database-nya, lalu kita akan import. Kita tunggu sebentar ya, ada lagi sedang creating-nya ya, sedang creating database ya. Sambil itu kita persiapkan tadi yang apa, petclinic.sql. Jadi persiapkan di tempatnya, jangan sampai susah dicarinya. Siapkan petclinic.sql nya untuk kita impor nantinya ya. Nah, ini adalah data yang harus diinputkan ke connection.php ya. Hostnya sama ya, localhost. Inilah nama database-nya. Ini nama username atau nama username, passwordnya yang tadi ya, passwordnya yang sudah kita simpan. Kita manage ya, php my admin. Nah, sama di sini juga ada php my admin. Ya, kalau sudah kita klik yang database petclinic, lalu kita impor. Ya, cukup kita browse ya. Ya, silahkan dicari yang tadi ya, cari file petclinic.sql yang sudah di folder download ya. Nah, ini .sql sudah ketemu, kita browse. Nah, sudah, tak perlu kita apa-apakan lagi, langsung ke go. Ya, ini adalah berarti impornya berhasil. Kita lihat di struktur database-nya. Nah, sudah muncul ya, patch yang tadi sudah muncul. Ini sudah berhasil kita importnya ya. Nah, datanya sama dengan yang ada di localhost ya. Dokternya masih kosong, sama karena emang belum dibuatnya nanti setelah ini ya. Nah, jadi data patch-nya sudah sesuai dengan ada yang di lokal host ya. Ini sudah sama yang di hostingnya, ini sudah masuk hosting ya. Ini sudah di hosting. Oke, sudah selesai. Sekarang tinggal upload yang baru ya. Silakan upload file yang barunya ya. Upload kita menggunakan file manager ya. Untuk upload kita gunakan file manager. Kita upload kemarin di public HTML nih, petclinic. Nah, di sini kita akan input yang koneksi dulu ya. Jadi kita upload yang koneksi dulu. Kita upload koneksi dulu yang file connection. Kita cari yang connection ya. Ini sebagai contoh, karena yang penting adalah yang file connection, yang lain tidak perlu diedit. Yang penting adalah file connection.php nya. Kita browse ke htdocs yang tadi folder petclinic, connection.php nya kita upload, dan yang lainnya ya, upload juga yang barunya ya. Jadi upload file yang baru semuanya, tapi yang perlu diedit adalah connection.php. Nah, ini sudah diupload connection.php, ini kita edit, tombol edit ini ya. Nah, ini tombol edit yang lambang pensil, kita klik. Nah, yang ini kita ubah ya. Tadi username-nya apa ya? Kita lihat di sini ya.
Kita lihat di database manager. Nah, username-nya adalah ini. Ya, ini kita copy nih. Kita copy ini nama database-nya. Kita naik nama database-nya. Berarti yang ini. Clinic-nya diganti dengan ini. Lalu localhost-nya, host-nya sama ya, localhost. Lalu username-nya adalah ada angkanya ya. Username-nya diganti. Username-nya diganti yang punya kita masing-masing ya. Password-nya adalah yang tadi kita simpan. Passwordnya ingat ya, jangan sampai lupa disimpan, di copy. Nah, ini password saya, punya kalian pasti berbeda ya. Ini adalah hostnya localhost, kita cek lagi, hostnya sama localhost, usernya adalah ini, sudah sama ya, usernya sudah ini, passwordnya yang tadi kita copy, lalu ini adalah nama database-nya Pet Clinic. Oke, ini sudah sesuai, sudah semua, kita save dan close. Oke, kita sudah berhasil mengedit file koneksinya. Sekarang kita coba ya. Kita coba Pet Clinic. Oh, punya saya belum diupload semua ya. Bentar ya, kita upload dulu yang file ini ya. Jadi kita upload dulu yang file create dan read-nya ya, lupa ya. Jadi kita upload dulu punya saya create dan read-nya. Kita upload yang belum di-upload. Ya, kalian juga di-upload semuanya bisa ya. Nah, create, read, dan oke, kita lihat. Ya, sudah sama, cancel, sudah masuk. Nah, datanya sudah masuk ya. Nah, kita read pet.php. Nah, datanya sudah masuk. Ini sudah di hosting ya. Kita lihat di browser ya. Nah, ini tampilannya sudah di hosting ya. Nah, ini tampilannya sudah di hosting, sudah diupload punya saya read pet-nya ke hosting. Nah, ini sama persis dengan yang ada di lokal tadi ya. Kita tambahkan apakah di hosting jalan. Coba ya, add new pet. Kita beri nama dia adalah dia cat misalnya, email, umurnya 6 bulan, ownernya Jojo di Bandung. Kita simpan. Nah, berhasil. Nah, dia kembali ke halaman read pet. Nah, berarti sudah berhasil ya. Jadi sintak yang kita buat di lokal sudah berhasil kita upload ke hosting dan berhasil menampilkan data yang persis sama dengan ada di lokal ya. Nah, silakan lengkapi semuanya dengan dokter ya. Jadi dokter ini harus sudah sama seperti yang pets ya. Jadi table dokter harus sudah sama seperti pet, bisa tambah dan menampilkan ya, bisa create dan read data dari table dokter, dan jangan lupa diupload juga ke hosting beserta dengan data tabelnya seperti tadi ya. Jadi lengkapi dulu di lokal, jadi baru di upload ke hosting ya. Jadi jangan seperti saya, ini baru contoh pet saja. Jadi kalian selesaikan dulu di lokal, yang dokter juga sudah semuanya selesai, bisa sukses tambah data dokter di lokal, lalu baru diupload file-filenya ke hosting beserta dengan ekspor dan impor tabelnya ya. Sudah ada, berarti nanti sudah ada isi datanya dokter dan pets ya. Jadi ini hanya contoh, punya saya hanya pets. Jadi silakan lengkapi dokternya sehingga bisa sama seperti pet cara kerjanya. Oke, selamat bekerja. Nah, kita jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.